Nah, selamat pagi. Pagi ini saya dapat postingan ya dari penyair kita ataupun sastrawan kita lah, dari Ibu siapa, Helvitiana Rosa ya, yang membuat sebuah puisi dengan judul Buku dari Barat. Ini menarik sebetulnya, bukan ini Buku dari Baratnya bukan itu. Oke, kita akan coba baca ya teman-teman. Ini buku yang ditulis dengan puisi yang ditulis dengan suara hati paling dalam seorang penyair, seorang sastrawan Indonesia gitu, atas keprihatinannya pada statement seorang pejabat publik yang mengatakan kita harus membaca buku itu, bacalah buku gitu ya dari Barat gitu untuk generasi-generasi muda ini gitu. Mari kita baca saja ya. Buku dari Barat, Helvitiana Rosa. Bacaan yang baik, kata Tuan, datang dari Barat. Maka sejak pagi kami menjemur otak menghadap Eropa. Buku-buku lokal kami suruh duduk di dapur. Mereka boleh membantu membuatkan kopi untuk Plato, Shakespeare, Foucault, dan Derrida yang belum sempat mandi. Pramudia mengetuk pintu membawa manusia yang diperas sejarah. Muhtar Lubis datang membawa cermin yang membuat pejabat sulit berdandan. Maaf, kata Satpam Literasi, bapak-bapak terlalu dekat dengan tanah air. Hairil tiba dengan demam dan luka yang masih menyala di saku bajunya. Maaf, kata panitia, apakah luka saudara sudah objektif atau masih sekedar terbakar di dada sendiri? Hamka membawa tasawuf yang masih berbau laut Minang dan ombak yang berzikir di tepi kalimat. Rendra datang membawa pamflet suara rakyat yang digulung debu jalan dan matahari kecil yang disembunyikan di balik dada mahasiswa. N. Hadini membawa perempuan yang melangkah sunyi, tetapi setiap jejaknya membuka pintu yang lama dikunci kaum lelaki. Semua diminta mengisi formulir. Apakah saudara dari atau besar di Barat? Mutu sedang diperiksa oleh Kompas yang jarumnya selalu pingsan ke arah London. Di depan wartawan Tuan berkata lagi, bacalah buku Barat atau setidaknya terjemahannya. Buku dari sana objektif, buku dari sini subjektif. Kami mencatat dengan sangat tekun, seperti murid baik yang takut ketahuan punya pikiran sendiri. Mulai besok, pantun Melayu akan memakai jas Oxford. Gurindam 12 akan kami kirim ke kantor imigrasi supaya sah menjadi kebijaksanaan. Babad akan belajar aksen, Hikayat akan mencukur janggut, Suruk akan mendaftar kursus agar makrifatnya tak perlu terlalu kampungan. Alangkah sibuknya bangsa yang ingin cerdas dengan cara mencurigai bahasanya sendiri. Barat bukan dosa,
Timur bukan jimat. Terjemahan bukan musuh. Lokal bukan barang diskon di rak belakang peradaban. Yang aneh bukan anjuran membaca barat, tapi seorang pejabat berdiri di negeri kaya hikayat, babat, suluk, pantun, rindam, cerpen, novel, puisi, drama, dan luka sejarah sendiri. Lalu menyuruh rakyatnya membeli cakrawala dari toko sebelah. Kami pun tertawa, mula-mula pelan, lalu terbahak-bahak, lalu tertusuk perih, nyeri. Sebab setelah sekian lama bahasa kita yang dulu ikut berdarah di jalan kemerdekaan kini masih harus antri di loket terjemahan untuk diakui sebagai pikiran. Mungkin Tuan yang paling subjektif bukan buku-buku dari sini, melainkan kepala yang sejak halaman pertama sudah memutuskan Barat adalah terang dan rumah sendiri hanya catatan kaki di bawah sepatunya. Depok, 30 Juli 2026. Nah, itu puisinya. Silahkan renungi sendiri ya teman-teman. Sampai ketemu lagi.